Hai hamster, dalam Akademi Minggu ini kita akan melihat sesuatu yang telah dibicarakan selama beberapa waktu. Cadangan strategis Bitcoin, yakni persediaan aset suatu negara. Meskipun ide mengenai cadangan Bitcoin bukanlah hal yang baru, belakangan ini hal tersebut mendapat banyak perhatian, terutama dengan adanya pemain besar lainnya yang ikut bergabung. Dan pemain itu tidak lain adalah Presiden Trump. Ini adalah langkah yang berani dan banyak orang membicarakannya. Ini bisa menjadi langkah besar berikutnya dalam memperkokoh posisi Bitcoin di arus utama. Pertanyaan sebenarnya adalah, kemana arah putaran roda ini, hamster? Ya, untuk mengetahuinya, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Apa sebenarnya cadangan strategis itu? Cadangan strategis itu seperti persediaan tersembunyi dari sesuatu yang sangat penting yang bisa kamu gali ketika segala sesuatunya berantakan atau persediaan menipis. Dan sebagai cadangan, simpanan ini siap untuk dilepas di saat krisis atau ketika ada gangguan besar dalam rantai pasokan biasa. Bayangkan ini seperti tumpukan camilan darurat hamster yang disimpan untuk berjaga-jaga sewaktu persediaan makanan habis dan majikanmu terlalu lama mengisi mangkuk. Ketika saat-saat sulit datang, kamu memiliki simpanan ekstra untuk membuatmu tetap bertahan. Simpanan bisa dalam berbagai bentuk, makanan hanya salah satu contohnya. Ini juga bisa berupa pasokan serat kayu cadangan jika kandang menjadi berantakan dan kamu membutuhkan kenyamanan ekstra. Atau kamu dapat menyimpan beberapa mainan cadangan untuk saat kamu merasa bosan dan membutuhkan sesuatu untuk dikunyah. Ini sama seperti dalam kasus cadangan nasional. Salah satu contohnya yang terkenal adalah cadangan minyak strategis atau CPR. Cadangan ini dibuat saat embargo minyak Arab tahun 1973 sampai 74 ketika pasokan minyak berada dalam bahaya serius. Dibentuk dengan tujuan memastikan bahwa Amerika memiliki cadangan minyak untuk diandalkan jika keadaan menjadi sangat sulit. Beralih ke utara menuju Kanada, kita melihat satu-satunya negara di dunia dengan cadangan strategis sirup maple. Seperti halnya seekor hamster yang menyimpan pasokan biji bunga matahari premium seumur hidup. Sekadar berjaga-jaga jika ada kekurangan sirup dan dunia perlu menambah rasa manis dengan cepat. Sementara itu, Cina memiliki cadangan strategis logam, biji-bijian, dan bahkan produk babi. Kita tidak tahu kan kapan biji bunga matahari ekstra mungkin bisa menyelamatkan hidup. Tapi kali ini kita berbicara tentang Bitcoin, bukan biji. Baiklah, hamster, mari kita selami kenapa perlu adanya cadangan strategis Bitcoin. Jadi, apa gagasan besarnya? Nah, orang-orang di balik proposal ini melihat Bitcoin sebagai sesuatu yang mirip dengan minyak atau emas sebagai aset keamanan nasional dan ekonomi. Bayangkan ini sebagai cara untuk terus memiliki sesuatu yang sangat berharga, sekadar berjaga-jaga jika ekonomi mengalami kesulitan atau kita perlu memperkuat pertahanan. Tapi tunggu, dalam hal keamanan ekonomi yang sebenarnya, Bitcoin tidak sepenuhnya memainkan peran yang sama dalam ekonomi Amerika Serikat seperti halnya minyak bumi. Berdasarkan penggunaannya, Bitcoin lebih seperti memiliki stok camilan kelas atas di kandangmu, ya, menyenangkan untuk dimiliki, tapi tidak akan memutar roda hamster atau mengisi botol airmu jika terjadi sesuatu yang benar-benar darurat. Ini berharga, tapi mungkin tidak sepenting dalam keadaan darurat. Lagi pula, kamu tidak memompa tank atau menggerakkan pabrik dengan Bitcoin, tapi tetap ada nilainya. Fidelity, sebuah perusahaan layanan keuangan, menyoroti bahwa cadangan strategis akan melindungi dari kenaikan harga, melemahnya sistem uang, dan meningkatnya utang pemerintah. Atau dengan kata lain, penyelamat saat ekonomi sedikit kacau. Melihat contoh Amerika Serikat, tampaknya saat ini belum semua hamster ikut serta. Gagasan mengenai cadangan strategis Bitcoin di Amerika Serikat juga menarik skeptisisme dari para ahli. Tidak seperti sumber daya tradisional, Bitcoin bukanlah hal yang penting untuk menjalankan ekonomi. Meski pembelian Bitcoin oleh pemerintah dapat membantu penggemar kripto dengan menaikkan nilainya, manfaat yang lebih luas untuk ekonomi jauh lebih sulit untuk ditentukan. Kritikus juga mengomentari bagaimana cadangan strategis Bitcoin dalam konteks ini dihubungkan langsung ke penguatan dolar, yang berarti ada asumsi Bitcoin akan mengambil peran yang lebih aktif dalam ekonomi. Kemudian ada sisi lain juga, Bitcoin telah meningkat nilainya sejak awal dan nilainya terus tumbuh. Jadi, tumpukan aset-aset ini yang nilainya terus meningkat akhirnya bisa, secara teori, membantu mengurangi defisit negara tanpa membebani pembayar pajak sepeser pun. Not bad, not bad.
Antara argumen yang mendukung dan menentang, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kerjanya. Rancangan utama tentang bagaimana sistem cadangan Bitcoin ini berasal dari apa yang disebut Undang-Undang Bitcoin. Di bawah rencana ini, Amerika Serikat akan secara bertahap mengumpulkan 1 juta Bitcoin selama 20 tahun ke depan, atau sekitar 5% dari total pasokan. Cadangannya bisa termasuk Bitcoin yang telah disita pemerintah dari pelaku kriminal. Bayangkan ini seperti hamster yang mengambil semua camilan yang seharusnya tidak ada dalam kandang. Saat ini, simpanannya berada di sekitar 200.000 Bitcoin, senilai sekitar 21 miliar dolar dengan harga saat ini. Trump memberi isyarat dalam pidatonya tanggal 24 Juli tentang mengungkapkan rencana cadangan Bitcoin-nya bahwa simpanan yang disita ini bisa menjadi titik awalnya. Tapi inilah bagian rumitnya. Masih belum jelas apa proses hukum yang akan dilakukan untuk memindahkan koin-koin itu dari kandang Departemen Kehakiman ke cadangan resmi pemerintah. But that's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why? Trump belum mengatakan apakah pemerintah akan menambah stok tersebut dengan membeli lebih banyak Bitcoin di pasar terbuka. Untuk melakukan itu, pemerintah mungkin perlu mengeluarkan utang, meskipun beberapa pendukung cadangan Bitcoin menyarankan bahwa Amerika Serikat dapat menjual sebagian dari cadangan emasnya dan menggunakan hasilnya untuk membeli lebih banyak Bitcoin sebagai gantinya. Jadi di mana cadangan strategis Bitcoin saat ini berada? El Salvador telah memimpin gerakan Bitcoin selama ini. Pada tanggal 19 Desember 2024, Stacy Herbert, Direktur Kantor Bitcoin Nasional negara itu, menyebutkan bahwa lebih banyak dana, khususnya senilai 1,07 juta dolar dalam bentuk Bitcoin, akan ditambahkan ke cadangan mereka. Dan saat ini, negara tersebut memiliki 6.150 BTC, senilai sekitar 600 juta dolar, ditambah 150 juta dolar dalam keuntungan yang belum direalisasikan. Simpanan ini membentuk sekitar 1,6% dari PDB negara yang mencapai 36 miliar dolar. Komitmen ini telah menjadi salah satu dari reformasi besar Presiden. Seperti halnya tata letak baru hamster membantu hamster mengumpulkan lebih banyak camilan dan bergerak lebih bebas. Perubahan ini telah membantu membentuk kembali El Salvador yang mengarah pada beberapa peningkatan signifikan dalam ekonominya. Tentu saja, ini sudah disebutkan sebelumnya, tapi sedikit rincian. Pada bulan Desember 2024, Donald Trump mengkonfirmasi rencana untuk mendirikan cadangan strategis dengan menyatakan, kami akan melakukan sesuatu yang hebat dengan kripto karena kami tidak ingin Cina atau siapapun selain itu menerimanya dan kami ingin berada di depan. Beralih ke Eropa, Christian Lindner, mantan Menteri Keuangan Federal Jerman, telah mendorong Bank Sentral Eropa dan Bundesbank untuk mempertimbangkan menambahkan Bitcoin ke cadangan mereka. Ini seperti hamster yang mendesak sesama rekannya untuk melompat ke roda dan mengikuti tren terbaru di kandang. Lindner merujuk pada sikap progresif Trump terhadap kripto, mengatakan bahwa Jerman seharusnya tidak tertinggal dalam pembahasan Bitcoin. Pembicaraan ini hanyalah puncak gunung es. Dengan lebih banyak negara yang mengincar cadangan Bitcoin dan strategi baru yang berkembang, kita mungkin menyaksikan awal dari pergeseran besar dalam keuangan global. Namun saat ini satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa perlombaan untuk merangkul Bitcoin sedang berlangsung dan kita sudah siap dengan biji bunga matahari kita, mengamati dengan seksama saat segalanya terungkap. Terima kasih sudah bergabung dalam Akademi hari ini. Pastikan untuk subscribe ya, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa lagi.